Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dosen mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, dan sekarang akan melanjutkan beberapa pertemuan yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan sebelumnya adalah teman-teman sudah belajar bagaimana membuat pendahuluan, yaitu teman-teman sudah membuat latar belakang dalam bentuk fakta sosial, dan teman-teman sudah membuat penelitian terdahulu dalam bentuk fakta literatur. Maka dalam pertemuan ini, teman-teman akan membuat bagian ketiga dan empat seperti yang tertera dalam slide, yaitu membuat paragraf penegasan novelty atau kebaruan, dan yang keempat adalah tujuan dari tulisan atau penelitian yang sudah teman-teman lakukan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa semua bagian-bagian ini adalah saling terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika di awal adalah teman-teman diminta membuat menganalisis satu keyword di dimension, kemudian membuat fakta sosial. Nah, fakta sosialnya itu terkait dengan keyword itu, karena kita membuat satu tulisan yang utuh dari awal itu. Membuat fakta literatur, ya fakta literaturnya terkait dengan tugas yang sudah dibuat sebelumnya itu. Maka tugas yang terakhir atau penjelasan ini juga adalah pasti terkait dengan beberapa penjelasan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, teman-teman, kita akan membahas penegasan novelty. Penegasan novelty ini sangat terkait dengan poin kedua itu, yaitu penelitian terdahulu. Pada poin penelitian terdahulu, teman-teman diminta mengkategorisasi penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh para ahli terkait dengan keyword yang sudah teman-teman teliti. Maka di akhir paragraf dari bagian 2 itu ditutup dengan adanya sebuah statement bahwa belum ada yang meneliti terkait dengan tren publikasi terkaitkan dengan keywordnya. Nah, bagian yang ketiga ini adalah lanjutan atau penegasan kembali pada kalimat yang belum adanya itu. Nah, maka di bagian ketiga ini kita tegaskan ulang penelitian ini terkait dengan apa. 3 dan 4 ini adalah sebenarnya saling terkait dengan kedua, dua terkait dengan satu, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita kembali ke contoh. Nah, contoh ini yang sudah saya unggah juga di Inos. Jadi teman-teman nanti mengunggahnya di Inos. Melihatnya atau membacanya di Inos saja. Oke. Paragraf 1 ini adalah fakta sosial, paragraf kedua ini adalah fakta literatur, dan di sini di akhir dari paragraf 2 fakta literatur, penulis ini membuat statement atau membuat kalimat. Beberapa studi sebelumnya belum ada yang mendiskusikan kawin culik ini dari perspektif norma Islam atau hukum Islam yang mereka langgar. Nah, ini kan ancingan sebenarnya untuk paragraf penegasan novelty-nya. Maka artikel ini, artikel ini untuk melengkapi dari kekosongan studi sebelumnya. Nah, ini penegasan kembali novelty, penegasan kembali gap yang sudah diberikan di akhir paragraf kedua. Oke, saya translate ya biar gampang. Kajian sebelumnya, di akhir paragraf keduanya ya, kajian sebelumnya belum membahas kawin lari atau kawin culik dari perspektif norma hukum Islam yang mereka langgar. Itu akhir paragraf kedua, akhir paragraf fakta literatur. Maka paragraf ketiga ini, paragraf penegasan novelty ini, si penulis ini membuat kalimat seperti ini. Artikel ini berusaha melengkapi kajian-kajian tersebut yang secara umum masih memandang pernikahan sebagai kewajiban agama daripada menganggap praktik-praktik Londo IH itu melanggar norma-norma hukum Islam terkait dengan pernikahan.
Kajian ini menekankan aspek lain sambil mempertimbangkan mengapa masyarakat tetap menggunakan londo IH atau kawin culik sebagai alternatif praktik perkawinan walaupun melanggar semangat dan hukum Islam. Untuk mewujudkan tujuan ini, nah sebenarnya cukup sampai sini juga nggak apa-apa. Nanti dilanjut dengan tujuan, apakah tujuannya itu digabung dengan paragraf ini ataukah terpisah, itu boleh teman-teman melakukannya. Ya, ini paragraf ini adalah berisi penegasan novelty dan tujuan yang digabung dalam satu paragraf. Itu boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah nggak ada bagiannya. Mau dibuat 2 paragraf, mau dibuat 1 paragraf itu dibolehkan. Contoh berikutnya, saya translate dulu ya. Paragraf 1, nah paragraf 2 ini sekali lagi, paragraf 2 ini kita ingat pertemuan sebelumnya, paragraf 2 ini adalah berisi kajian sebelumnya atau fakta literatur. Kita lihat akhir dari fakta literaturnya. Menurut kecenderungan dari penelitian sebelumnya, peneliti sebelumnya kurang memperdebatkan tentang bagaimana masyarakat memahami dan percaya bahwa tradisi agar efektif dan kuat. Nah, ini. Sebelumnya cenderung ini, belum ini, itu gampangnya. Maka penelitian ini paragraf penegasan novelty-nya, penelitian ini mencoba menjawab kekurangan studi literatur-literatur sebelumnya. Sejalan dengan itu dapat dirumuskan menjadi 3 pertanyaan. Nah, boleh dibuat tujuannya itu dalam pertanyaan-pertanyaan. Ini lagi-lagi ini digabung antara antara bagian penegasan novelty dan tujuan. Silahkan teman-teman mengeksplorasi contoh-contoh yang lain, silahkan cari artikel-artikel yang lain yang bisa cocok dengan wazan ini, dan nanti teman-teman diminta membuat latihan. Itu saja penjelasannya. Teman-teman bisa mengeksplorasi dari sumber-sumber bacaan yang lain yang nanti juga bisa saya tambahkan di sumber pengayaan materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bisa offline di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.